Jumpa lagi di Klavos Sukacita. Di tempat ini saya hendak membagi firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 8 ayat 8. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Di saat ini Tuhan, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berilah bagi kami ya Tuhan kuasa-Mu, sehingga kami mampu memahami firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba-Mu yang memberitakannya biarlah lewat kuasa Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk mampu memberitakan firman-Mu. Dan kami yang mendengarkannya hari ini, kami mampu melakukan firman Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Roma pasal 8 ayat 8 yang berbunyi demikian. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dari bagian firman Tuhan ini, tema yang hendak kita renungkan hari ini, hidup oleh roh. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman Tuhan yang kita baca saat ini adalah hidup oleh roh. Artinya, setiap orang percaya yang hidupnya telah dimerdekakan dari dosa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, wajib hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Segala perbuatan dosa, kedagingan harus benar-benar kita tinggalkan. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita baca dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa kita harus membuang semua perbuatan daging? Di dalam Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kita bisa baca dari Roma pasal 8 ayat 7a. Saudaraku, adalah sia-sia kita aktif beribadah setiap hari Minggu, ikut persekutuan di mana-mana, bahkan terlibat dalam pelayanan, jika kita masih saja hidup dalam keinginan kedagingan. Dalam suratnya, Rasul Petrus menegaskan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Oleh karena itu, kita harus hidup sebagai manusia baru, yaitu dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita baca dari Galatia pasal 5 ayat 24. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Allah di dalam dan melalui karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Hidup dalam daging adalah perseteruan dengan Allah. Orang Kristen bukan lagi hidup dalam daging, melainkan harus hidup di dalam roh. Karena sudah dimerdekakan dari dosa oleh Yesus Kristus, maka tidak pantas lagi kita sebagai orang Kristen memikirkan dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Kristus. Kita telah dimerdekakan dari dosa oleh Yesus Kristus dan hidup dalam roh,
membuat kita menjadi anak-anak Allah. Roh menuntun kita agar terus menjalani kehidupan dalam kebersamaan dan kesatuan dengan Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di saat ini kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berilah bagi kami kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami mampu, supaya kami juga mampu meninggalkan kehidupan lama kami. Kalau sampai saat ini kami masih dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan mampukan kami supaya kami mampu meninggalkan kehidupan kedagingan kami dan kami hidup di dalam Yesus Kristus. Kami diperbaharui melalui firman-Mu hari ini sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu, sebab kami dimerdekakan oleh Yesus Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Ini kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.